Salam Sobat Budaya, bertemu lagi dengan saya Sa'dan dalam segmen Sambang Seniman Mojopahit yang diinisiasi sepenuhnya oleh Museum Gubuk Wayang dan ditayangkan dalam YouTube channel Gubuk Inovatif. Mari Sobat Budaya, kita bersama lestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara yang termudah, yaitu dengan subscribe, share, dan komen postingan ini ya, agar para maestro budaya Indonesia tetap lestari dan menginspirasi kita semua. Sebagai penakluk lautan Nusantara, Majapahit memiliki berbagai macam bentuk perahu maupun kapal. Dari keindahan-keindahan kapal itu sendiri memiliki berbagai fungsi yang berbeda. Di belakang kita ini adalah salah satu bentuk perahu miniatur dari Sanggar Seni Bahari Tradisional Mojokerto yang nantinya akan kita ulas bersama dan kita ajak berbincang-bincang pelestari budaya Bahari Mojokerto hanya di Sambang Seniman Mojopahit Neverending Mojokerto. Baik Sobat Budaya, saat ini kita sudah ada di Sanggar Seni Bahari Tradisional yang ada di Kota Mojokerto. Tepatnya ada di Jalan Brawijaya nomor 294 Kota Mojokerto. Nanti di dalam kita akan berbincang-bincang dengan pemilik dan juga pelestari budaya kebaharian Indonesia, yang mana beliau adalah seniman Mojokerto juga. Tetap di Sambang Seniman Mojopahit, Mojokerto, Neverending Indonesia. Baik Sobat Budaya, sekarang ini kita sudah bersama beliau pelestari budaya kebaharian Indonesia. Beliau adalah Bapak Johari, begitu Pak? Nggih? Iya. Nggih. Bapak, boleh tahu nama lengkap jenengan ini Bapak Johari sinten nggih? Johari Wicaksono. Nah, ini Sobat Budaya, kita sudah berkenalan dengan beliau Bapak Johari Wicaksono. Asli Mojokerto Pak nggih? Saya kelahiran Malang. Oh, kelahiran Malang. Cuman berdomisili sudah dari muda di Mojokerto, ngoten nggih? Ya, mulai tahun 60 saya di Mojokerto. Baik. Nah, Bapak, ini sambil nanti kita bincang-bincang tentang budaya kebaharian yang jenengan lestarikan sejak mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu nggih. Sejak tahun berapa nih, Bapak? Saya memulai menekuni budaya kebaharian ini mulai tahun 1980. 1980. Iya. Nah, ini nanti kita bincang-bincang berbagai hal yang sudah beliau tekuni dan juga beliau lestarikan hingga sekarang. Bapak, boleh tahu untuk cerita awal bagaimana jenengan dulu itu bisa ada di bidang budaya kebaharian ini, Bapak? Itu semua ya tidak lain atas kepedulian saya mengenai budaya nenek moyang kita. Saya menekuni kebaharian atau perahu, sebab perahu itu mempunyai falsafah. Ada yang mengatakan Bapak pandu sedunia,
yang namanya Lord Baden-Powell. Itu tahun 53 datang ke Surabaya. Beliau mengatakan, berjalanlah sampai ke batas, berlayarlah sampai ke pantai. Jadi kehidupan manusia itu diibaratkan orang berjalan, harus sampai ke batas, yaitu batas apa yang dicita-citakan, berlayar sampai ke pantai. Ini diibaratkan manusia hidup itu berlayar di satu samudra, samudra kehidupan. Ada lagi kata-kata, selamat menempuh hidup baru, semoga dalam mengemudikan bahtera ke perahu lagi. Berarti perahu itu mempunyai falsafah. Kedua, saya pernah membaca artikel bahwa kerajaan Mojopahit itu adalah kerajaan maritim. Betul. Inilah yang mendorong minat saya untuk menekuni kerajinan yang mengangkat seni, yaitu seni bari di situ. Ya, kecuali itu saya itu sebetulnya ya itu sebagai kontraktor mulai tahun 60 sampai tahun 80, jatuh bangun ya. Akhirnya saya alih profesi ke kerajinan. Mengapa? Sebab saya mulai kecil itu tangan saya terampil, membuat sesuatu mesti baik, mesti cocok, mesti seperti apa yang kita pikirkan, kita wujudkan. Saat itu saya mempunyai banyak kayu di gudang. Nah, kayu ini saya buat kerajinan, bermacam-macam kerajinan saya buat laku. Salah satunya adalah perahu. Saya senang baca. Saya baca di artikel juga, kalau ingin dikenal dan terkenal harus spesifik. Maka saya menjurus kepada perahu. Itu. Setelah itu saya mengadakan pelatihan-pelatihan dari Karang Taruna, Pramuka, maupun pondok pesantren. Maksud saya supaya para pemuda ini mengerti bahwa nenek moyang kita ini adalah orang pelaut. Setelah saya memunculkan perahu, berbentuk perahu ini, seakan-akan seperti bahan bakar kena api, booming, semua senang. Karena apa? Karena di masing-masing jiwa kita ini itu adalah sebagai keturunan bangsa bahari. Betul. Jadi secara tidak langsung senang perahu. Dengan demikian ya, saya lanjutkan. Semua bisa, semua meniru. Saya nggak ambil pusing, saya malah senang. Karena semua bisa, saya harus spesifik menjurus kepada pelestari budaya. Pada saat itu enggak, pokoknya model perahu. Terus saya ngadakan survei ke beberapa orang arkeolog di Trawulan sana, nggak ada yang ngadu. Ada yang cuek, ada yang menanggapi, tapi semua itu tidak bisa memberi harapan. Ya, saya survei ke candi-candi, ketemu relief di Candi Penataran Blitar. Pada saat itu saya pernah datang ke Candi Borobudur. Di sana ada relief perahu relief di Candi Borobudur. Saya gabungkan dengan relief yang ada di Candi Penataran. Jadilah bentuk perahu pertama kali saya unjulkan sebagai Majapahit. Hasil saya pertama, sebelum itu saya datang juga ke Perpustakaan Nasional. Saya beberapa hari di sana, waktu saat itu perpustakaan di Jalan Salemba. Saya 2-3 hari sana baca nggak ada. Maksud saya
modelnya itu dengan kata-kata saja saya bisa mewujudkan. Tidak ada. Ya, setelah itu saya terus memunculkan itu. Ternyata menyadap tanggapan dari beberapa masyarakat, juga dari dinas. Dan saat itu saya membuat miniatur perahu ini, saya kenalkan kepada, dulu ada dua dinas, dinas pariwisata dan departemen pariwisata, dulu ada dua. Saya kenalkan, saya ke Kaktin dan sebagainya. Terus saya diajak pameran-pameran. Terus sambung dengan Kedutaan Besar Belanda di Kuningan, Jakarta. Pada saat itu saya memberikan souvenir kepada kedutaan berupa kentongan ukir. Nah, dengan begitu yang namanya Duta Besar Kerajaan Belanda saat itu yang namanya Mr. Van Rooyen sambung dengan saya. Nah, saya bisa bicara langsung dengan beliau dan sekretarisnya namanya Mr. Kit. Saya bicara banyak. Saya kepingin sekali mengkorek, memunculkan lagi seni bahari pada saat zaman-zaman sejarah. Mr. Van Rooyen mengatakan, kalau Bapak ingin tahu itu datanglah ke Museum Maritim di Amsterdam, negeri Belanda. Kalau Bapak ada minat ke sana, tak beri rekomendasi. Nah, itulah rekomendasi dari Duta Besar Kerajaan Belanda ini. Setelah saya pulang ke Mojokerto, saya buat satu proposal yang mana pada saat itu yang membina saya PT Semen Gresik. Saya ajukan ke PT Semen Gresik, saya dapat biaya 12,5 juta untuk ke Belanda. Itu untuk riset di Belanda nggak Pak? Terakhirnya risetnya itu nanti di Belanda melihat langsung bentuk dari kapal. Ceritanya begini. Setelah saya datang di sana, saya menghubungi relasi-relasi rekan-rekan saya. Ya, seperti Jenderal Rudini, itu kawan saya dulu, Marskal Sundoro Samsuri yang pernah belajar di Den Helder, Belanda. Antusias sekali beliau-beliau ini. Malah diteleponkan atase militer di sana bahwa ada ini supaya dibantu. Saya datang ke sana, nekat, bodoh nekat gitu. Bahasa Inggris saya minim, tapi saya tidak surut. Ya. Setelah saya datang di Bandar Sipol, begitu keluar dari bandara, sudah ada yang menyambut dengan karton selamat datang Pak Johari dari Indonesia. Itu disambut oleh mahasiswa sana. Setelah itu saya ajak minum-minum di situ. Mas, aku golek no hotel biasa-biasa saja Mas ya. Bagaimana jawabnya? Bapak, dari Wali Kota Amsterdam, Bapak sudah disediakan kamar di Hotel Mercure. Wah, luar biasa. Bukan main. Saya pada saat itu, ya, bagaimana? Beginilah kekuasaan Tuhan. Inilah yang namanya Yang Maha Kuasa memberikan izin. Saya di Hotel itu selama 1 minggu. Tiap hari saya dikawani oleh mahasiswa-mahasiswa di sana gantian. Sayangnya di sana itu saya harus mematuhi peraturan, tidak boleh foto. Oh, begitu. Nah, Sobat Budaya, tadi obrolan kita, perbincangan kita tentang seperti apa sih Pak Johari dalam melestarikan budaya kebaharian Indonesia. Untuk itu tetap di Sambang Seniman Mojopahit di episode berikutnya. Terima kasih. Salam budaya menyatukan bangsa. Terus saya wujudkan
bentuk kapal Mojopahit. Bentuknya ini. Sebab di sana nggak utuh begini. Oke. Ya. Jadi model saya kumpulkan